Selamat sore dok, saya mau konsul diabetes nih. Kemarin sudah ke dokter di klinik dikasih obat gula metformin 2 kali 500, lalu glibenclamid 1 kali 5 miligram. Tapi selama minum itu gula saya masih di atas 300 terus. Nah, kebetulan tetangga saya diabetes juga minum glimepirid 2 miligram, katanya gulanya bagus. Saya coba minum juga dok, baru deh setelah ditambah itu gula saya di bawah 200. Jadi sekarang saya minum metformin, glibenclamid, sama glimepirid dok. Astaga, Pak. Kok sembarangan begitu minum obat diabetesnya? Untung Bapak nggak masuk UGD. Hah? Maksudnya gimana dok? Emangnya bahaya ya? Saya periksa dulu fisik sama lab gulanya Bapak deh, baru nanti saya jelaskan. A few moments later. Untung gula Bapak tidak drop minum obat kombinasi kayak begitu. Berbahaya sekali itu kombinasi obatnya. Risiko tinggi untuk terjadi hipoglikemia alias gula darah Bapak ngedrop. Duh, maaf dok, saya nggak tahu. Saya pikir boleh-boleh aja. Toh setelah saya minum, gula darah saya malah bagus, turun di bawah 200. Begini Pak, tiap pasien diabetes itu obatnya diberikan dokter dengan banyak sekali pertimbangan. Intinya kemungkinan besar obatnya nggak akan sama persis tiap pasien. Banyak hal yang menjadi penentu pemilihan obat diabetes, misalnya kadar gulanya tinggi apa dan sudah pakai obat apa aja. Lalu kebiasaan makannya dan aktivitas sehari-harinya bagaimana. Kan ada tuh pasien makan 3 kali sehari, ada yang cuma 2 kali, ada yang maunya maksa puasa terus tiap hari meskipun gulanya tinggi, ada yang kerjanya berat, ada yang kerjanya ringan, ada yang pasiennya kurus, ada yang gemuk. Semua itu obatnya beda pemilihannya. Makanya obat diabetes ada banyak sekali jenisnya. Iya dok, maaf saya nggak tahu. Tunggu Pak, saya belum selesai jelasin. Belum kalau pasiennya ada komorbid sakit lain. Kalau sudah ada sakit ginjal kronik, obatnya ada sendiri. Sakit jantung, beda lagi. Sakit jantung koroner dengan diabetes, sakit gagal jantung, badan bengkak, terus ada diabetes, obatnya semua ada pertimbangan khusus. Terus untuk target menurunkan gula darahnya itu juga jadi pertimbangan. Kalau misalnya pasien udah usia lanjut sekali, nafsu makannya jelek, sering gula darah drop, justru target gula darahnya nggak boleh terlalu ketat. Soalnya kita tuh lebih takut gula darah pasien drop, bisa langsung pingsan, koma, masuk UGD nanti pasiennya. Iya dok, saya benar-benar minta maaf. Cara kerja dan resiko efek samping masing-masing obat diabetes itu juga beda-beda Pak. Ada yang aman buat lambung, ada yang nggak aman. Ada yang efek sampingnya bisa bikin bengkak dan naikin berat badan. Ada juga obat yang cenderung menurunkan berat badan. Dan prinsip menurunkan gula darah itu tidak boleh terlalu cepat. Harus pelan-pelan supaya badan pasien tidak kaget atau amit-amit gulanya drop Pak. Nah ini Bapak minum glibenclamid, glimepirid itu dua-duanya satu jenis golongan obat, sulfonylurea nama golongannya. Sama-sama kerjanya tuh merangsang pankreas untuk mengeluarkan insulin lebih banyak. Akibatnya resikonya sangat tinggi untuk terjadi gula darah drop. Bapak nih masih dilindungi Tuhan loh, untung nggak kenapa-napa. Tapi dok, saya udah boleh ngomong, tapi jangan marah lagi ya dok. Saya nggak marah Pak, cuman edukasi supaya Bapak ini pengobatannya aman. Emangnya apalagi yang mau disampaikan? Tetangga saya yang ngasih glimepirid itu dokter veteran loh, padahal gelarnya aja pakai vet gitu. Aduh Pak. Vet itu gelar buat dokter hewan alias veterinarian, bukan dokter veteran. Aduh, Bapak bikin stres saya aja deh. Aduh, suster, tolong kasih saya sekarang.